Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kejahatan keuangan, model, dampak regulasi dan peran Undang-Undang Dasar 2024. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Ada Aurelia Fermina Kamri, Maria Fatimah Serinda, dan William Samuel. Pendahuluan studi yang menganalisis 4 kasus kejahatan keuangan yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 2024. Kasus yang pertama, skema fungsi kripto. Kasus yang kedua, penyelewengan dana SCL. Kasus yang ketiga, manipulasi laporan keuangan. Dan kasus yang keempat, OJK minta pinjam pangkas bunga pinjaman. Analisis ini mencangkup dampak sosial, hukum, perbedaan regulasi dengan Undang-Undang Dasar 2028, serta dampak pada individu, kelompok, dan negara. Kasus yang pertama tentang skema fungsi investasi kripto. Kasusnya, skema fungsi pada investasi kripto menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Modus, melalui platform digital, pelaku menarik investor baru untuk membayar keuntungan investor lama. Pelakunya di sini bagi individu atau kelompok yang mengelola platform investasi ilegal. Dampak bagi individu yaitu kehilangan modal besar. Bagi kelompok, merusak reputasi komunitas kripto. Dan bagi negara, menurunkan kepercayaan pada regulasi keuangan digital. Selanjutnya, untuk sisi sosial dan hukum. Sisi sosial yaitu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap investasi digital. Untuk sisi hukum, Undang-Undang 2008 belum mengatur jelas soal keuangan digital, sedangkan Undang-Undang 2024 memperkenalkan regulasi dan sanksi untuk penipuan di sektor kripto. Perbedaannya di sini, Undang-Undang Dasar 2024 memberikan pengawasan yang lebih ketat dan memperkuat sanksi. Kasus yang kedua itu penyelewengan dana SCL. Kasusnya, penyalahgunaan dana SCL perusahaan untuk keuntungan pribadi. Modus, dana CSR dialihkan untuk proyek fiktif atau pribadi. Untuk pelakunya di sini, eksekutif atau pihak dalam perusahaan yang mengelola dana. Dampak bagi individu, merugikan masyarakat yang tidak menerima dana SCR yang layak. Bagi kelompok, mengurangi partisipasi masyarakat dalam program CSR yang sah. Dan bagi negara, berkurangnya efektivitas CSR sebagai program soal yang diatur. Sisi sosial dan hukum. Untuk sisi sosialnya, menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan CSR dan berkurangnya kepercayaan pada program CSR perusahaan. Untuk sisi hukum, Undang-Undang Dasar 2028 tidak ada pengawasan khusus, sementara Undang-Undang Dasar 2024 memperkenalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan CSR. Untuk perbedaannya di sini, Undang-Undang Dasar 2024 mengharuskan perusahaan melaporkan CSR dengan lebih transparan, mengurangi peluang penyalahgunaan. Baik, sekarang kita akan masuk ke kasus ketiga, yaitu manipulasi laporan keuangan. Kasus laporan keuangan dimanipulasi untuk meningkatkan nilai saham,
Modus menggunakan metode akuntansi kreatif untuk menyembunyikan kerugian. Pelaku, eksekutif, dan manajer yang bertanggung jawab atas pelaporan. Dampak individu, investor mengalami kerugian finansial. Kelompok merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Negara mengganggu stabilitas pasar modal dan perekonomian. Untuk sosial dan hukum, sisi sosial mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan dan pasar modal. Sisi hukum, UUD 2008 tidak cukup mengatur transparansi. UUD 2024 memberikan pengawasan ketat dan sanksi lebih tegas. Perbedaan, UUD 2024 memperkuat regulasi transparansi laporan keuangan dan sanksi terhadap manipulasi. Untuk perbedaan UUD 2008 dan UUD 2024, UUD 2008 pengawasan terbatas terhadap keuangan digital. CSR lebih bersifat sukarela tanpa pengawasan ketat. Jadi ada pengawasan ketat pada laporan keuangan. Untuk UUD 2024 mengatur kripto dan memperkenalkan sanksi penipuan, memperkenalkan transparansi dan akuntabilitas CSR. Transparansi laporan keuangan diperketat dengan sanksi. Selanjutnya, saya akan membaca kasus keempat dari analisis kejahatan keuangan modern, dampak regulasi dan peran Undang-Undang Dasar 2024. Kasus yang keempat yaitu OJK minta pinjol pangkas bunga pinjaman. Modus utamanya dalam kasus ini adalah pengenaan bunga tinggi oleh layanan pinjaman online atau peer-to-peer lending pada nasabahnya yang sebagian besar adalah masyarakat yang membutuhkan akses cepat terhadap dana. Pelaku utama dalam kasus ini adalah perusahaan pinjam online atau peer-to-peer lending serta perusahaan yang menawarkan layanan BNPL. Dampak kasus ini bagi individu yaitu penurunan bunga pinjaman akan memberi keringanan bagi masyarakat yang bergantung pada pinjol untuk kebutuhan mendesak. Namun bagi individu yang tidak mampu melunasi pinjaman, riwayat buruk di SLIK bisa menghambat akses kredit di masa depan. Yang kedua, bagi kelompok pengusaha kecil dan menengah UMKM yang mengandalkan pinjaman untuk modal usaha, bisa mendapat manfaat dari pinjaman yang lebih rendah, namun ketergantungan pada pinjol untuk pembiayaan bisa membuat kelompok ini rentan terhadap risiko kredit jika kondisi ekonomi memburuk. Lalu dampak bagi negara yaitu negara perlu memastikan regulasi yang ketat untuk menghindari dampak negatif pinjaman yang tidak terkontrol terhadap ekonomi. Selanjutnya, Undang-Undang 2008 versus 2024. Undang-Undang 2008 terkait kasus ini fokus pada regulasi keuangan dan perbankan lebih diarahkan pada lembaga keuangan formal, tanpa banyak mengantisipasi hadirnya layanan keuangan digital seperti peer-to-peer lending dan BNPL. Regulasi terhadap pinjaman online masih belum ketat sehingga resiko pinjaman dengan bunga tinggi lebih besar. Lalu Undang-Undang 2024, aturan di Undang-Undang 2024 mungkin lebih responsif terhadap perkembangan layanan keuangan digital. Di dalamnya diharapkan ada pengaturan lebih tegas terhadap batasan bunga dan sistem pelaporan kredit melalui SLK serta perlindungan yang lebih kuat terhadap konsumen dari beban bunga tinggi pada layanan digital dan BNPL. Selanjutnya kesimpulannya yaitu Undang-Undang 2024 memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan sanksi yang lebih tegas untuk mengatasi kejahatan keuangan. Dampak perubahan ini mencakup perlindungan yang lebih besar untuk investor, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami.